Nah, yang jelas ini surprise lah kan begitu. Tetapi untuk istri saya, karena saya ini orangnya harus adil, ya harus adil dan tahu kemampuan masing-masing anggota itu. Dan insya Allah istri saya ini ya cukup jadi anggota DPR, paling ya di badan musyawarah lah untuk jabatan-jabatan elit sesuai dengan janji saya berikan kepada incumbent yang prosentase suaranya itu terbaik. Oke pemirsa, saya saat ini berada di ruangannya Pak Ruliono, Wakil Ketua DPRD. Nah ini ada yang menarik, momentum pelantikan untuk anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi periode 2024 sampai 2029. Oke, ini yang menarik ini di sini sekarang Pak Ruli dengan istri ya. Ini sama-sama lenggang sebagai menuju di gedung DPRD Kabupaten Banyuwangi. Mas Ruli, apa pesan pertama ketika dilantik bersama seorang yang tercinta yaitu seorang istri? Jadi begini, pertama saya dan istri terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kepada kedua orang tua, kebetulan orang tua saya ini tinggal ibu dan mertua juga tinggal ibu. Yang ketiga, terima kasih kepada masyarakat, baik dapil istri saya dan dapil saya sendiri yang telah memberikan amanah kepercayaan kepada saya dan istri saya untuk memperjuangkan aspirasi yang berkembang di dapil masing-masing. Kalau saya dapil 6 terdiri dari 3 kecamatan, Kalibaru, Glenmore, Genteng, istri saya Kecamatan Sempu, Kecamatan Singonjuru, juga Kecamatan Songgon. Nah, jadi kita dipercaya oleh beliau amanah ini, jadi aspirasi yang berkembang di dua dapil itu harus kita dengarkan, kita catat, kita perjuangkan, yang terpenting kita realisasikan. Nah, itu. Mas Ruli, ini sudah berapa kali menjadi anggota DPRD ya. Nah sekarang ini baru untuk pertama kalinya dengan menduduki jabatan Wakil Ketua DPRD Banyuwangi. Sekarang kan periode kali ini ada seorang istri di sampingnya nanti ini. Kira-kira dalam menjalankan tupoksi selaku Wakil Ketua DPRD pakai enggak? Enggak. Jadi begini, saya juga terima kasih. Alhamdulillah saya ini jadi dewan sudah 5 kali berturut-turut, dan alhamdulillah suara terbanyak di Kabupaten Banyuwangi 2 kali, dan itu bentuk penghargaan, penghormatan dari masyarakat yang harus saya pegang erat-erat karena ini amanah, dan alhamdulillah kepercayaan itu sekarang juga diberikan kepada istri saya. Nah, yang jelas ini surprise lah kan begitu. Tetapi untuk istri saya, karena saya ini orangnya harus adil, ya harus adil dan tahu kemampuan masing-masing anggota itu. Dan insya Allah istri saya ini ya cukup jadi anggota DPR, paling ya di badan musyawarah lah untuk jabatan-jabatan elit sesuai dengan janji saya berikan kepada incumbent yang prosentase suaranya itu terbaik. Contoh ketua fraksi Umi Kulsum itu suaranya nomor satu setelah saya. Setelah itu Mas Sofiandi, setelah itu Mbak Rifa. Nah, ada yang baru namanya Mbak Eva. Ini saya masukkan pengurus fraksi. Istri saya tidak saya masukkan. Yang terpenting bagaimana belajar dulu lah. Tetapi saya sering tanamkan kepada istri saya bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Dan di Golkar itu ada doktrin namanya karya siaga gatra praja. Artinya
doktrin Golkar itu karya kekaryaan. Saya tanamkan kepada keluarga saya bahwa kita hidup ini harus berkarya, karyanya itu harus bermanfaat buat orang lain. Nah itulah Mas. Oke, Mas Ruli, dengan ungkapan seperti itu, apakah sebagai bentuk memberikan ruang lingkup terbatas bagi seorang istri, ataukah memang ini untuk memberikan ruang pembelajaran bagi istri selaku anggota baru? Yang jelas ini pembelajaran. Toh istri saya ini mencalonkan juga tidak kita rencanakan. Tadinya karena amanah undang-undang, kalau di dapil beliau ini kan menyediakan 6 kursi. Perempuannya harus ada 2. Nah, tadinya saya sudah punya jago, namanya lupa saya, istrinya Bapak Kepala Desa Tegal Arum, Kecamatan Sempu. Nah, di tengah perjalanan beliau tidak sanggup. Karena ini amanah undang-undang dan saya tidak mau merugikan calon laki-laki yang lain, karena nanti kalau tidak ada terwakilan perempuan yang 30%, maka yang 4 calon laki-laki ini bisa berkurang jadi 2. Nah, kalau hanya 1, perempuannya 1, lakinya 2, kan berdosa saya. Memenuhi kebutuhan kota perempuan karena undang-undang. Akhirnya saya berusaha. Setelah istrinya Pak Kepala Desa tidak nyalon, saya mengusahakan keponakan saya. Sudah saya urusi administrasinya, dan administrasi itu juga mengeluarkan duit juga. Sudah selesai, kita daftarkan di KPU. Umurnya waktu mau penetapan kurang 15 hari. Akhirnya mau tidak mau, daripada saya bikin mengecewakan calon yang sudah 4 daftar dulu laki-laki itu, akhirnya ya tidak ada rokan, akar pun jadi ya istri saya suruh maju. Dan alhamdulillah istri saya juga dipercaya masyarakat dengan perolehan suara yang cukup lumayan, 7.000 berapa? 6.000. 6.047. Kalau saya alhamdulillah lah masih dapat 13.501. Lumayan besar ya. Tanpa kita hanya bicara program, tanpa itu tadi lah, mohon maaf itu. Jangan kan tahu saya, tanpa embel-embel yang istilahnya zaman sekarang amplop, nggak ada itu. Iya, karena saya memang kerjanya ini 5 tahun, bukan 5 tahunan. Semenjak dilantik sudah turun, bahkan belum dilantik kemarin istri saya udah turun berapa desa? Ada 9, 7, 11. Berapa? 27 desa. Kemarin ini sebelum dilantik kemarin itu. Oh, yang ada mau 3. meresmikan 3 desa. Belum dilantik sudah meresmikan 3 desa, pavingisasi. Apa lagi? Semua 3 pavingisasi 3 desa itu belum dilantik itu. Jadi kita ini kerja 5 tahun, bukan 5 tahunan. Karena ada ini yang mau jadi DPR baru kerja. Oke, sekarang ini Nyonya. Siapa namanya? Sri Yuliani. Oke, Mbak, ini gimana rasanya tadi dilantik barengan dengan sang suami ini untuk pertama? Gimana perasaan Ibu ini? Perasaannya seneng ya, alhamdulillah. Ya sebenarnya seperti kata suami saya tadi, nggak nyongko kan, dicalonkan ternyata jadi rezeki ya, alhamdulillah, disyukuri. Ya pasti bahagia kita suami istri. Jadi semoga untuk membantu masyarakat lebih besar, lebih banyak, lebih berguna lah gitu mungkin. Terus untuk kesiapan sebagai anggota DPRD sekarang ini apakah mempersiapkan diri sendiri ataukah banyak belajar kepada sang suami yang sudah sangat berpengalaman ini? Dari kemarin semua kegiatan suami saya selalu ikut. Dari reses apapun itu saya yang ngerjakan. Jadi suami saya turun, saya pun ada di belakangnya. Jadi ke semua 200 titik pertemuan. Semua kegiatan itu saya lah yang di belakangnya. Jadi apapun saya tahu lah. Dari suami saya, pertama belajarnya itu maksudnya gampang gitu. Misalkan sambutan atau pidato, pertama gini. Jadi gurunya gak ada lah kayak gitu loh. Jadi saya
insya Allah ya Bismillah pede lah gitu. Guru saya nggak jauh-jauh sama saya sendiri gitu loh. Berarti Insya Allah optimis enggak. ini ya. Bismillah, ngalir aja yang penting buat masyarakat lebih baik. Semoga kita berdua jadi amanah. Oke, Yang oke. amanah, amin. Mungkin ada pesan-pesan buat masyarakat, terutama di dapil jenengan ini ya. Tadi kan disebutkan oleh Pak Rudi katanya belum dilantik sudah turun ke masyarakat dan itu. Gimana? Ada pesan nggak mungkin? Kalau turun itu kan suami saya tuh gak 5 tahunan kayak gitu ya. Jadi saya setiap ada kegiatan setelah pembangunan kita tasyakuran. Tasyakuran apa biar masyarakat tuh tahu mengenal DPR-nya sopo, yang ngasih siapa dan tahu terima kasih. Oh iki ya sih ngasih. Akhirnya nanti Yang misalkan memperjuangkan. iya yang memperjuangkan. Jadi nanti misalkan kita punya gawe juga angel-angel gitu loh. Jadi kita tersambung silaturahmi kekeluargaan. Mungkin itu makanya kita ya rodok gak angel lah gitu. Ya. Dan apalagi saya dapil lanjutan ya warisan ya. Warisan, ya. Iya. Mungkin ada pesan mungkin Mas Rudi? Begini, jadi kita ini manusia hanya bisa berusaha. Yang jelas begini Mas, jadi setiap pembangunan yang berasal dari saya, usaha saya untuk masyarakat, masih tetap, pakemnya masih tetap. Pertama masyarakat yang dapat pembangunan apapun itu, apa itu bentuk fisik atau bentuk pendidikan atau alat-alat pertanian, syaratnya sesudah berhasil, contoh seumpama kita kasih paving, sudah selesai, masyarakat setempat wajib tasyakuran, syaratnya itu wajib tasyakuran. Yang kedua, saya suruh menyediakan yatim 10 orang, janda-janda 10 orang yang nyantuni saya. Terus saya bawakan door prize. Kalau dikasih satu-satu kan tidak cukup. Akhirnya saya bawakan door prize. Waktu saya pidato, isi pidato saya itu tentang kehidupan dan keagamaan serta tentang ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Siapapun yang bisa jawab, semua kan setelah saya cerita, setelah saya menerangkan wawasan kebangsaan tentang keagamaan, biasanya saya ngasih pertanyaan, siapa yang bisa jawab? Wadah, tak kasih 50. Itulah model saya. 50 itu yang bisa jawab pertanyaan. Kalau door prize itu sekali pertemuan itu maksimal 5 juta lah. Biasanya saya kalau mengumpulkan orang itu, orang yang tasyakuran, yang sudah sukses kita bantu itu, ya minimal rata-rata 300 orang. Kalau kita bagi satu-satu mana punya duit kita, kan gitu kan. Yang terpenting saya saya sediakan door prize dalam arti ini kan untuk menyambung tali silaturahim, menyambung rasa hati dari hati ke hati, kan gitu kan. Saya suruh menyediakan 10 adik-adik yatim dan 10 janda-janda sepuh, saya yang nyantuni. Kurang enak apa kan itu. Nah, dan contoh kemarin ini kerja kita ini tidak 5 tahun, tapi tidak 5 tahunan, tetapi selama 5 tahun kerja terus itu bisa dicek dengan kegiatan saya yang lebih 200 pertemuan itu loh. Seperti Oke, itu. terima kasih Mas. Jadi itu pesan-pesan ke masyarakat. Jadi pesan-pesan masyarakat, tetaplah rumusnya itu. Kalau kalau dapat sesuatu atau pembangunan apa yang saya usahakan, kalau selesai itu udah selamatan, sediakan 10 yatim, 10 janda, saya sediakan door prize, dan kita bicara dari hati ke hati. Setelah itu ada pertanyaan tentang wawasan kebangsaan, juga ideologi Pancasila, juga keagamaan. Dalam rangka sama-sama mengingatkan, toh prinsip saya itu yang saya tanamkan kepada anak, istri, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Bahkan saya ke anak-anak keras, kalau kamu belum bermanfaat buat orang lain, ini buat anak saya ini, jangan sampai kamu membuat susah keluarga, apalagi membuat susah orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Mas Rudi bersama Nyonya tercinta. Mudah-mudahan amanah. Amin. Dalam mengemban amanah masyarakat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Indonesia.